itu video klip bisa jadi tanpa memerlukan gear yang wah. Saya juga nggak habis pikir bisa masuk TV. Setelah itu jadinya buat saya nggak asik lagi. Videographer untuk video klip band itu dulu masih langka. Jadi oke deh, saya jalani itu biarpun memang sangat sulit di awal-awal. Jadi di komunitas itu hanya beberapa orang yang bisa motret sama bisa video. Untuk para fotografer dan videografer teman saya sarankan untuk berkarya. Denny Batman itu sebetulnya panggilan dari teman-teman. Jadi karena dulu saya kerjaannya main komputer tuh, ngulik-ngulik komputer, itu efektifnya memang malam hari. Jadi karena malamnya ngulik-ngulik komputer, jadinya siangnya gue tidur gitu. Nah jadinya orang-orang, teman-teman saya panggil, oh lu kayak kalong gitu ya, kamu tuh kayak kalong gitu. Jadinya daripada kalong banget, mereka panggilnya Batman gitu. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan superhero. Itu dulu saya pertama nguliknya tuh justru software audio software. Saya ngulik audio software DAW, Digital Audio Workshop. Nah itu karena dulu saya pernah main musik juga, jadinya saya senang DAW. Terus belajar sedikit teman yang datang saya rekamin gitu, ada pemain gitar saya rekamin, akhirnya ya bisalah dikit-dikit DAW. Dan itu nggak nyangka beberapa tahun setelah itu ternyata DAW itu sangat bermanfaat, berhubung kan profesi saya sekarang di foto dan video. Dan video itu ternyata sangat memerlukan software itu untuk audio prosesornya. Nah dari itu semenjak nama saya ada panggilan Batman-nya gitu ya, mudah-mudahan menjadi ibadah silaturahmi ya, karena Denny Batman tidak akan kutukar sama Denny apa gitu, jadinya jadi ciri khas tersendiri. Dan itu menjadi, untuk saya pribadi menjadi hal yang sangat baik, karena mereka cepat mengenal, cepat tahu. Walaupun kaget, Denny Batman dikiranya tinggi besar, ternyata ya begini aja gitu. Ya baguslah, mudah-mudahan jadi hal yang positif gitu. Fotografi itu di luar dugaan saya. Jadi dulu pertama saya hobi itu justru video dulu, karena dulu saya punya handycam saya pakai untuk langsung eksperimen bikin video klip. Ada beberapa senior saya dulu yang ngajarin, dia tuh udah videographer, ngajakin tuh gimana caranya bikin klip. Dulu tuh saya bikin klip pop Sunda awal-awalnya, karena dari situ awal mulanya saya senang. Karena apa? Pop Sunda tuh video klipnya nggak ribet kayak band. Bikin video klip pop Sunda dengan memakai handycam. Kemudian saya gearnya ningkat lagi dengan, dulu ada Panasonic MD10000 kalau nggak salah ya. MD10000 saya pakai. Tapi waktu itu memang saya bikin dengan kualitas yang sangat baik waktu itu ya. Tapi ternyata di dunia pop Sunda itu video klip bisa jadi tanpa memerlukan gear yang wah gitu, yang biasa aja pakai handycam juga bisa jadi. Dan saya juga nggak habis pikir bisa masuk TV hasil produksinya. Terus setelah itu jadinya buat saya nggak asik lagi bikin video klip karena banyak persaingan dengan memakai gear yang biasa. Jadi saya memutuskan untuk saya mau bikin video klip band. Ada beberapa teman yang bilang video klip band tuh sulit banget katanya, lokasinya harus bagaimana, belum lagi properti pendukungnya, harus ada alat band, harus ada lokasi yang betul-betul mewakili dari band itu, misalkan tempatnya harus bagus, belum lagi waktunya juga lama untuk satu lagu. Tapi saya pikir itu justru tantangan. Karena apa? Videographer untuk video klip band itu dulu masih langka. Jadi oke deh, saya jalani itu biarpun memang sangat sulit di awal-awal. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Memang betul kata teman saya, itu sangat sulit untuk awal-awalnya, tapi terbiasa. Dan memang video klip band itu ordernya memang jarang, 1 bulan 1 kali 2 kali itu udah bagus. Jadinya ya kita nunggu aja. Dan setelah itu kan saya ngambil beberapa
project untuk dokumentasi ya, diantaranya ada profile, video profile, baik itu profil bandnya itu sendiri, atau video profile perusahaan-perusahaan kecil, atau teman yang punya perusahaan, saya bikin video profilnya supaya mereka mempunyai video yang bagus. Nah, dari situ justru dari awal dari videographer itu, akhirnya muncullah era digital kamera, DSLR. DSLR muncul dengan kemampuan membuat video juga, bahkan Full HD waktu itu. DSLR Full HD yang pertama saya pakai adalah Canon 550D, dan itu bisa bikin video yang sangat bagus Full HD, pada zamannya itu bagus. Nah, dari situlah saya pikir saya seorang videografer yang bikin video klip. Tapi yang saya pakai adalah kamera foto. Jadi kenapa nggak jadi fotografer aja sekalian? Karena kan aturan-aturannya kan sama dengan video. Kemudian saya iseng-iseng punya kamera. Yang pertama saya pakai video memang Canon yang 550D itu. Tapi yang saya untuk motret itu justru Nikon D5000. Nikon yang belum bisa video. Videonya biasa aja, nggak terlalu bagus. Itu saya pakai untuk memotret. Hampir setahun lebih saya memotret segala macam, saya foto, teman saya foto, temannya lagi main band saya foto, semuanya saya fotoin. Teman saya ada seorang teman saya, dia tuh ketua komunitas foto di Bandung. Dia bilang, "Men, foto kamu tuh udah bagus," katanya. Jadi udah bisa dijual. Tapi saya waktu itu belum berani, karena kan saya nggak punya standar. Foto itu kan harus punya porto, harus punya pengetahuan yang cukup tentang fotografi. Saya waktu itu belum punya. Akhirnya masuk ke beberapa komunitas dan akhirnya mendapatkan beberapa ilmu yang sangat berharga tentang fotografi. Jadi di komunitas itu hanya beberapa orang yang bisa motret sama bisa video. Salah satunya ya saya dan beberapa teman saya. Dan itu sangat jarang sekali. 1:10 lah kurang lebih. Fotografi untuk hidup saya adalah sangat penting. Karena apa? Itu justru memulai sejarah baru dalam hidup saya. Setelah saya main band, kemudian itu bukan profesi saya, jadi cuman ya hobi saja. Karena dulu kan main bandnya cuma iseng-iseng doang. Walaupun saya sempat rekaman juga, terus sempat long trip ke luar Jawa sebagai pemain band cafe. Tapi kan saya pikir main band ini untuk saya nggak bakalan panjang nih waktunya. Jadi saya harus cari profesi yang baru, yang lain gitu. Jadi kesenangan saya kemudian bikin video dan motret. Fotografi untuk saya sangat penting sekali. Karena apa? Fotografi itu adalah catatan sejarah kalau menurut saya, bukti sejarah. Bukan sejarah-sejarah terlalu panjang ya. Bukti sejarah bahwa kita pernah bareng-bareng, kita pernah berteman, kita pernah ngadain acara apa, yaitu dokumentasi. Itu bukti sejarah kalau menurut saya. Dan semua foto, hampir kebanyakan foto yang saya bikin dari dulu sampai sekarang masih tersimpan di komputer. Jadi suatu saat saya akan keluarkan lagi foto itu, foto teman saya yang lagi main band, foto teman saya yang lagi dalam event-event apa, dalam kondisi apa gitu. Dan mereka semuanya rata-rata senang. "Wah, men, makasih ya, masih ada ya foto ini." Ya, karena saya simpan gitu kan. Biarpun ada beberapa yang harddisknya crash, rusak, hilang, ya udah. Kalau udah gitu nggak apa-apa. Tapi beberapa foto, dan tiap hari saya hampir tiap hari saya ngambil gambar, motret gitu. Karena saya senang. Kalau nggak foto ya video. Nah, setelah itu akhirnya jadi fotografer dan videografer. Itu yang nobatin teman saya. Saya tidak menganggap seperti itu karena kan tidak profesional, karena kan tidak ada dukungan edukasi. Jadi tidak ya nggak sekolah, nggak kursus. Tapi kan itu yang saya pegang setiap hari adalah kamera. Semenjak itu kamera selalu bareng-bareng saya, selalu ada di tas saya. Kemanapun saya pergi saya bawa kamera, baik itu memotret atau enggak, kameranya selalu ada, selalu ikut gitu. Jadi kalau kamera ketinggalan tuh sama halnya dengan ketinggalan HP, ketinggalan smartphone. Jadinya karena kebiasaan, jadi saya selalu bawa kamera, mau yang mana aja, mau yang kecil, mau yang gede, terutama yang gampang dibawa gitulah. Project itu yang dari dulu saya memang motret ya, saya motret. Terus karena dulunya saya videografer, saya pengen bikin sesuatu apa untuk teman-teman, untuk yang saya kenal ataupun yang tidak saya kenal, sesuatu yang monumental. Akhirnya memutuskan saya pengen bikin
video klip gitaris Bandung. Jadi Bandung Gitaris Compilation akhirnya tercetuslah ide itu. Saya datangi beberapa pemain gitar, belum semua, karena rencananya saya pengen bikin 100 gitaris ya, tapi berhubung belum kenal, susah, atau rumahnya jauh tuh. Dan ternyata gitaris itu tidak semuanya bisa bikin karya instrumen. Jadi ada beberapa gitaris yang memang belum punya hasil karya. Jadi yang saya kejar gitaris yang punya hasil karya instrumen sendiri. Jadi saya tidak lihat bagus main gitarnya atau cepat atau gimana, speed dan sebagainya. Yang penting dia punya karya, itu adalah gitaris yang saya pilih gitu kan. Tapi berjalan bersamaan dengan videografer, di fotografi juga saya mencetuskan beberapa ide di komunitas. Ya, mungkin ide juga sudah ada yang lain, tapi saya yang melaksanakan pertama kali di beberapa komunitas. Kita bisa bikin pameran fotografi individu ya, jadi perorangan, bukan pameran fotografi komunitas. Beberapa teman saya bilang, emang lu siapa gitu mau bikin pameran, kan belum terkenal, belum beken. Keputusan saya waktu itu, kalau mau bikin pameran, kita tidak boleh nunggu bahwa kita tuh harus jadi Darwis Triadi dulu atau jadi siapa dulu yang udah beken, senior saya. Nggak usah. Kalau lu mau bikin pameran, bikin sekarang. Kan banyak kafe-kafe, teman-teman saya yang punya kafe. Kalau saya bilang mau bikin pameran foto, boleh nggak di sini? Mereka pasti senang. Dan akhirnya pameran foto, biarpun tidak terlalu banyak gitu, tidak terlalu sering gitu kan, tapi ada beberapa event yang saya manfaatkan buat saya bikin pameran gitu kan. Nah setelah itu kembali lagi ke videografer, akhirnya ketemu dengan satu tim yang mereka itu waktu itu berniat untuk membuat konten kreator. Orang itu masing-masing adalah, yang satu dia berbakat untuk menjadi host, yang satu berbakat untuk dia punya kemampuan di bidang IT, dan yang satu lagi berbakat untuk jadi marketing. Jadi pas saya masuk, lengkaplah sudah tim itu dengan videografer dan fotografer. Kita hanya berempat. Dan kita membuat beberapa konten. Yang waktu itu yang lagi ini tuh kita bikin podcast, karena emang lagi banyak tuh. Pada tahun 2020 itu memang orang-orang beralih ke konten kreator, beberapa teman saya juga ada yang bikin itu. Dan podcast itu di luar dugaan ternyata memang banyak yang nonton. Jadi ya saya nggak tahu sebabnya apa ya, tapi karena memang yang didatangkan kita juga beberapa ada artis juga, atau artis Bandung dan Jakarta, jadi mereka jadi public figure dan banyak yang nonton. Konten kreator itu namanya sekarang adalah dari dulu memang namanya Ruang Kreasi TV. Saya jadi videografer dan fotografer official di Ruang Kreasi TV, dan itu cukup menyalurkan bakat yang tidak hanya podcast, jadi ada musik live-nya, ada ngobrol-ngobrolnya, dan ada juga mengumpulkan bakat-bakat musisi indie Bandung. Itu sangat cocok sekali buat saya, karena kan memang bidang saya di foto dan video, dan itu sangat membantu, maksudnya sangat membantu ide saya bisa tersalurkan, hobi saya, kesenangan saya juga bisa tersalurkan juga di situ, dan menjadi suatu karya. Oke, dan untuk sekarang ini semua orang beralih ke internet yang dipegang oleh tangan. Artinya setiap orang pegang internet, yaitu smartphone. Jadi untuk para videografer dan fotografer teman saya juga banyak yang beralih, mereka menjadi konten kreator, menjadi bikin beberapa konten yang berhubungan dengan profesinya, baik itu review kamera, atau mereka juga ada beberapa tutorial, dan itu juga kita sudah saling berhubungan dengan mereka dan banyak berkolaborasi. Di Bandung Gitaris Community itu cuman penyaluran ide untuk bikin video klip gitaris saja. Jadi saya tidak mengejar harus monet atau berbisnis di channel YouTube itu. Dan sampai sekarang saya masih mencari beberapa gitaris yang mau saya bikinin klip untuk masuk ke konten itu. Artinya apa? Agar mereka tuh membuat suatu karya tuh tidak bikin sendiri. Jadi saya buatkan untuk mereka agar gambarnya lebih bagus dan lebih profesional. Oke, semua orang sekarang pegang internet. Semua orang sekarang sudah masuk ke era digital. Jadinya untuk para fotografer dan videografer teman saya sarankan untuk berkarya. Karena berkarya itu adalah monumental dari profesi kita. Ya, monumental. Artinya apa?
kita bertahun-tahun motret, itu harus ada suatu karya yang bisa disampaikan sama orang lain, yang bisa dilihat oleh orang lain. Contohnya, karya itu kalau menurut saya harus berbentuk fisik. Artinya foto itu harus dicetak, video itu harus dimasukkan ke media apa, supaya mereka banyak nonton, banyak lihat, dan tahu itu siapa yang bikin, karena ada keterangannya di situ. Jadi untuk videografer, bikinlah video yang paling bagus menurut Anda, sesuai dengan profesi Anda, sesuai dengan kesukaan Anda, dan bermanfaat tentunya. Untuk fotografer, bikin hasil karya dalam bentuk fisik, foto yang dicetak, supaya bisa tersimpan lama. Karena kalau disimpan di sosmed itu paling beberapa hari sudah hilang dan orang sudah lupa. Foto yang dicetak itu kita bisa pajangkan di beberapa tempat. Misalkan di kafe, kita motret barista, misalkan kita cetak, kita pajang di kafe, kita kasih nama bahwa itu kita yang bikin, dan beberapa aturan data EXIF dari foto itu kita juga tulis di situ. Itu juga berfungsi sebagai promosi. Oke. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi dengan fotografer dan videografer yang lain, kita bisa bikin ide yang paling hebat.